Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam ribatan hatiman fi qulubil mu'minin walladzi ja'ala al-Qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin walladzi ja'ala Muhammadan rasulan nabiyyan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, dan seluruh pengurus Muslimah Muhajirin, terima kasih juga kepada Pak Anwar yang mengundang saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Kita ini dalam menjalani hidup itu pasti berusaha bagaimana menjadi orang yang berbahagia. Bukan hanya berbahagia, tapi sangat bahagia. Gimana caranya? Menjadi orang berbahagia itu, Bapak Ibu, itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ternyata para pakar ilmu psikologi, profesor, doktor, influencer dan semua itu mengatakan bahwa ada hubungan antara jiwa dan raga. Ada hubungan antara jiwa dan raga. Ada kesimpulan ini. Penyakit-penyakit yang dialami oleh kita, oleh manusia, itu sebetulnya adalah karena gangguan-gangguan emosional. Ada tumpukan sampah emosi yang mengendap, yang mengendap di dalam diri kita. Misalnya contoh, menurut dokter, orang yang sakit asam lambung itu karena gangguan pola makan misalnya. Tapi menurut para psikolog, walaupun ada dokter juga yang menekankan bahwa pada pola pikir gitu ya, tapi kalau seluruh psikolog itu rata-rata mengatakan bahwa orang yang mengalami gangguan asam lambung itu akibat gangguan emosional. Jadi kalau Bapak Ibu mau sembuh dari asam lambung, itu yang diobatin adalah emosinya, jiwanya. Aritmia jantung tuh, siapa yang punya masalah dengan aritmia jantung gitu, yang detak jantungnya tidak stabil gitu, itu muncul akibat gangguan emosional. Sering marah, sering panik, sering cemas. Contoh, kalau Bapak Ibu sedang marah itu, bisa nggak membayangkan bagaimana wajah orang marah, jantung orang marah, tegang ototnya orang marah. Ini kalau sering marah tuh muncul begitu. Itu contoh. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah dengan saraf-saraf di leher, di pundak, udah berobat, udah periksa darah kok masih sakit, nah coba emosinya diobati. Makanya hebatnya di dalam Islam itu, di Al-Quran contoh. Jadi kalau konsep manusia paripurna menurut Al-Quran, orang bertakwa, itu ternyata bukan hanya orang yang taat kepada Allah saja,
tapi juga orang yang terhubung dengan manusia dalam hubungan yang harmonis, hablum minan nas. Nah, ada dua poin misalnya di surat Ali Imran 133 sampai 134. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang Bapak-bapak ini, terutama yang kadang-kadang luka batin masa lalunya belum selesai terhadap seseorang. Setiap mendengar nama itu gitu ya. Contoh gini, Bapak-bapak, contoh. Pernah punya masalah dengan seorang yang bernama Bambang misalnya. Maaf ya, yang bernama Bambang, maaf. Misalnya Bambang H misalnya. Suatu ketika ketemu dengan orang yang bercerita tentang kekecewaan dengan nama Bambang juga, padahal Bambang yang dimaksud beda gitu ya. Nah, bisa jadi pada saat itu emosi kita naik lagi. Padahal Bambang yang dimaksud Bambang yang berbeda. Nah, itu berarti ada luka batin yang belum selesai. Nah, ada luka batin yang belum selesai. Apa contohnya? Dendam. Apa contohnya? Kecewa. Merasa dikhianati dalam bisnis, dalam pertemanan. Nah, kalau itu mengendap jadi sampah emosi, dendam emosi, kesel, kecewa, nah itu suatu saat akan timbul menjadi sebuah penyakit fisik. Ada pembahasan dari dokter bahwa penyakit gangguan, penyakit kanker misalnya, itu tidak muncul seketika, ada proses tahunan misalnya. Itu nggak muncul seketika cancer, tapi itu adalah proses yang sekian tahun yang sudah ada di dalam diri seseorang misalnya. Nah, sekian tahun itu ternyata setelah saya pelajari dari buku-buku psikologi, saya hubungkan ternyata itu juga termasuk sampah-sampah emosi di mana seseorang mengalami gangguan stres, depresi, marah, benci, kecewa, kesel, itu sepanjang sekian tahun juga. Jadi orang yang punya masalah dengan dirinya, jiwanya sekian tahun, nah itu juga bisa mengakibatkan munculnya cancer. Makanya obat kanker itu salah satunya yang paling, nanti saya akan jelaskan. Jadi bukan hanya obat dokter. Jadi kalau sudah kena kanker, obatnya itu bukan hanya obat dokter, tapi ternyata bagaimana kita membenahi jiwa kita. Nah, hebatnya Al-Quran tadi menjelaskan, maafkan kesalahan orang lain, jangan marah. Jadi untuk kita pengen bahagia itu adalah berdamai dengan penderitaan masa lalu kita. Nah, di antaranya adalah memaafkan kesalahan orang lain dan jangan marah. Nah, Bapak Ibu sekalian, gangguan-gangguan emosi itu, ya, tema kita apa? Mengobati luka batin. Ya, tema kita mengobati luka batin. Nah, gangguan-gangguan emosi itu, menurut pakar psikologi, itu salah satu pemicu. Kalau dia sudah berat menjadi sampah emosi, itu salah satu pemicu penyakit kanker. Nah, itu contoh bahwa ada hubungan antara jiwa dengan raga. Ya, penyakit asam lambung itu sebetulnya terkait hubungan jiwa dengan raga. Bapak-bapak rata-rata pada umumnya saya pelajari dan saya lihat di masyarakat,
umumnya itu kena stroke setelah pensiun, bukan pada saat bekerja. Nah, setelah pensiun, demensia itu setelah pensiun. Itu. Nah, kenapa? Karena ternyata saya baca bahwa kerja, kalau Bapak Ibu bisa mencintai apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dicintai, sekali lagi, bisa menyintai apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dicintai, ternyata itu salah satu terapi kesehatan mental. Itu salah satu terapi kesehatan mental itu ternyata menyintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai. Ada istilah mengerti itu passionnya ada di situ gitu. Kalau saya passion saya ada di sini gitu. Bisa. Jadi bahagianya Bapak Ibu itu ketika mampu bekerja, dan itu ternyata terapi mental, terapi kejiwaan. Jadi seseorang yang punya masalah dengan emosi, kerjalah dengan benar, cintailah yang dikerjakan, kerjakan yang dicintai. Nah, jadi hubungan jiwa dengan raga itu terlihat sekali itu. Termasuk ya memang ada faktor, misalnya penyumbatan arteri jantung, arteri ke otak, itu ada faktor makanan ada. Tapi pemicu utamanya itu adalah bukan hanya faktor makanan, tapi gangguan-gangguan emosi kita. Maka jangan menyesali kehidupan masa lalu. Pernah kecewa, pernah gagal, pernah sakit hati. Nah, bagaimana caranya agar tidak menyesali semua yang terjadi pada masa lalu yang bentuk kekecewaan itu? Bagaimana caranya? Bersyukur dan maafkan. Bersyukur dan maafkan. Di Al-Quran itu di surat Luqman ayat 12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya bersyukur apa? Jadi saya ada beberapa orang yang pernah mengecewakan saya, menyakiti saya. Maka bagaimana saya mengobati luka batin saya? Saya sebut namanya, karena saya nggak pegang kontaknya, nggak punya kontaknya di handphone saya. Maka saya sebut namanya, misalnya contoh Pak Anwar, misalnya Pak Anwar. Lama nggak kontaknya udah nggak ada di tangan saya. Saya tinggal sebut gini, saudaraku Anwar, saya memaafkan kesalahan kamu, apa yang pernah kamu perbuat kepada saya, dan saya lepaskan kamu dari batin saya. Kita tetap menjadi sahabat dan saudara. Semoga Allah mengampuni semua kesalahanmu, dan semoga kita tetap jadi sahabat dunia. Nah, kalau saya punya kontaknya, saya tinggal telepon, saya tinggal WA, saya mengatakan Pak Anwar tahu bahwa dia salah gitu. Begitu saya bilang Pak Anwar, kita ini bertahun-tahun jadi sahabat, apa yang sudah Pak Anwar buat kepada saya maafkan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Pak Anwar, dan tolong doakan saya tetap menjadi sahabat yang baik. Itu subhanallah, itu kita namanya melepaskan luka batin kita, terutama pada masalah dendam, masalah emosi yang mengendap, sampah emosi, sampah emosi yang mengendap. Nah, bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita pernah gagal, kita pernah kecewa, kita pernah sakit hati, kita pernah mengalami pengkhianatan dari orang-orang di sekitar kita. Bersyukur. Kenapa? Karena bahagianya hari ini, kita Bapak Ibu bahagia hari ini, sukses hari ini, ketenangan hidup hari ini, Bapak Ibu pasti banyak belajar dari berbagai kesulitan masa lalu. Ya, kita makanya penting bersyukuri kegagalan, kekecewaan, kepedihan hati. Karena apa? Hari ini itu ada karena ada periode kita mengalami kesulitan. Nah, itu.
Nah, bagaimana mengobati luka batin terhadap perasaan cemas? Sekarang dunia ini dilanda kecemasan dan kekhawatiran. Datanya dari 2022 ke 2023, dari sekian miliar penduduk dunia yang mengalami gangguan emosi itu, termasuk di dalamnya depresi, stres dan depresi, itu hampir mendekati 1 miliar. Ini gak main-main urusannya. Hampir 1 miliar. Maka di Jepang itu ada hutan Gotemba, disiapkan oleh pemerintah untuk harakiri, bunuh diri, di hutan Gotemba. Di Korea, orang yang bunuh diri, anak muda, di puncak kesuksesannya bunuh diri banyak. Di Indonesia orang bunuh diri yang kurang makan, orang yang tak terpenuhi aspek ekonomi. Di Korea itu yang bunuh diri adalah orang yang sukses. Di Amerika, jembatan itu banyak dikasih jaring-jaring karena menghindari agar orang tidak bunuh diri, menyeburkan dirinya ke laut. Jadi orang yang mengalami gangguan emosi, stres, depresi itu dari penduduk bumi 2022 sampai 2023 itu hampir 1 miliar. Nah, lagi-lagi orang yang mengalami gangguan emosi itu terganggu raganya, fisiknya terganggu. Nah, maka apa di antaranya yang diidap oleh masyarakat dunia hari ini? Kecemasan. Cemas terhadap kerjaan, cemas terhadap anak, cemas terhadap kehidupan, cemas terhadap dirinya sendiri. Hidup dalam kecemasan-kecemasan. Kita ini orang beriman. Jadi orang beriman itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Imran ayat 110. Kamu sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah untuk umat yang lain. Kamu mengajak mereka berbuat baik, mencegah mereka berbuat munkar. Kamu beriman kepada Allah. 139 Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, kamu manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi orang beriman itu nggak pantas. Maksudnya sedih itu wajar sebagai satu kelemahan manusia, bahkan bukan kelemahan. Sedih itu, takut itu dianggap kelebihan untuk mengantisipasi berbagai penyebab yang ada di sekitar kita. Nah, tapi yang jadi masalah tidak boleh takut berlebihan, tidak boleh sedih berlebihan. Jadi pemicu depresi itu adalah kesedihan dan ketakutan yang berlebihan, yang berulang-ulang, yang nggak bisa dikontrol oleh diri kita. Jangan banyak cemas, jangan banyak takut. Ternyata diteliti oleh para pakar psikologi, yang terlalu banyak kita khawatirkan itu sesuatu yang tidak rasional. Satu itu. Yang kedua, sesuatu yang belum tentu terjadi pada diri kita. Contoh, ini berita itu nggak bisa dikontrol, apalagi sejak era medsos. Bapak Ibu nonton TV duduk begini, cerita tentang kekerasan. Beritanya berita itu berita tentang kekerasan. Buka HP, berita tentang begal di grup-grup WA. Buka HP tentang penjamretan di lampu merah. Buka grup WA yang lain, punya banyak grup. Buka grup WA yang lain, cerita tentang kekerasan di sekolah. Nah, pas buka TV lagi, cerita tentang perampokan disertai dengan pembunuhan. Nah, contoh itu dia. Ini kita, otak kita diserang oleh hal-hal yang berita-berita tentang negatif. Otak
kita. Akhirnya takut, mencekam. Ada seorang ibu, anaknya meninggal kecelakaan, anak laki-lakinya. Sejak anak laki-lakinya meninggal kecelakaan, akhirnya dia overprotect terhadap anak perempuannya dan terhadap suaminya. Overprotect. Anaknya nggak boleh keluar, suaminya nggak boleh kerja. Akhirnya terjadi diskusi panjang suami istri, sampai akhirnya satu ketika kemudian suaminya bisa kerja, tapi anaknya terus diingetin, hati-hati kamu, hati-hati kamu. Nah, akhirnya ketakutan berlebihan itu berdampak terhadap dirinya, takut mati. Nah, jangan-jangan besok saya mati, jangan-jangan besok saya mati. Sampai berjalanlah itu berbulan-bulan, kurang lebih 4-5 bulan. Dia telepon saya suatu ketika jam 12 malam, Ustadz saya mau mati, jangan-jangan besok. Nah, terjadi keresahan. Nah, saya tanya, udah berapa lama takut mati ini muncul, Bu? Udah hampir 4-5 bulan. Sejak punya ketakutan terhadap mati nggak? Enggak. Nah, rasional kan? Dia pikir besok mati nggak mati, besok mati nggak mati, sampai 5-6 bulan, 5 bulanan, mati nggak? Enggak. Nah, berarti itu ketakutan yang terlalu berlebihan. Nah, bagaimana mengontrol ketakutan itu biar Bapak Ibu? Nah, kalau ini banyak diidap oleh ibu-ibu. Kecemasan ini banyak korbannya ibu-ibu, banyak. Nah, bagaimana mengontrolnya? Afirmasi ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dahsyat. Apa diantaranya? Surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51 itu diafirmasi, diulang-ulang, dijadikan amalan, wiridan. Apa itu? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat 9 ayat 51. Simpulkan saja, tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepadaku. Itu untuk mematahkan kecemasan dan ketakutan bahwa sesuatu itu terjadi karena takdir Allah. Jadi besok, jangan-jangan besok ini, besok nggak ada yang tahu. Jangan kita mendahului Allah. Bukan tugas kita menentukan kematian kita. Bukan tugas kita menentukan, mencemaskan kehidupan kita. Jangan-jangan. Nah, ini dipatahkan. Bagaimana mematahkan? Al-Quran Surat 9 ayat 51, tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepadaku. Tuh. Nah, kita kadang-kadang juga ada sampai timbul mendekati depresi. Orang-orang yang mengalami ujian hidup dan dia tidak kuat. Problematika hidup, ujian hidup yang dia kemudian tidak kuat. Dia mengatakan saya tidak kuat. Jadi sebenarnya kuncinya ada di sini. Nah, kita sering mengatakan saya tidak kuat. Saya tidak kuat. Padahal Allah di dalam Al-Quran mengatakan kamu kuat. Pertanyaan saya, kita lebih percaya Allah apa diri kita? Ini salah satu mengobati luka batin. Aku tidak kuat, aku tidak kuat. Itu yang sering kita ulang-ulang. Aku tidak mampu menghadapi ujian ini, aku tidak kuat. Padahal Allah bilang kuat. Mana ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seseorang di luar batas kesanggupannya. Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kesanggupannya. Artinya ketika kita diuji oleh Allah,
kita mampu. Itu hukumnya Allah tuh itu dia. Sunnatullahnya itu, bahwa Allah tidak menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Nah, yang salah adalah ketika kita mengatakan aku tidak kuat, terus kita bicara ke orang lain aku tidak kuat. Nah, kalimat aku tidak kuat itu masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi ada sadar sama alam bawah sadar itu gini, Bapak Ibu. Kalau nonton televisi itu sadar, baca majalah itu sadar, baca cerita itu sadar. Nah, tapi ketika yang dibaca itu menyedihkan sampai kita larut dalam kesedihan, nah kesedihannya itu masuk ke alam bawah sadar. Jadi ada orang yang suka cerita tentang kepedihan, ada orang yang suka cerita tentang penderitaan, ada orang yang suka cerita tentang kembali ke flashback ke masa lalu, cerita tentang kesulitan hidupnya yang membuat dia hancur gitulah. Nah, semakin sering dia menceritakan hal-hal negatif itu yang membuat dia suka sedih itu masuk ke alam bawah sadar dia. Makanya ada orang tuh yang mentalnya lemah itu. Jadi kalau bisa kita itu menghindari hal-hal negatif yang kita ceritakan itu, yang kita bicarakan. Maka di dalam Al-Quran ada qaulan karimah, ucapan mulia, qaulan sadida, ucapan yang baik mengandung kebenaran, qaulan ma'rufa, ucapan yang benar, qaulan maisura, ucapan yang mudah, qaulan baligha, ucapan yang berkualitas. Jadi kalau mau berbicara itu bicara yang positif. Aku sehat, aku sukses, aku bahagia. Jadi saya pernah baca artikel anak-anak kita, Bapak Ibu, anak-anak kita itu ternyata tanpa kita sadari mereka tumbuh dengan mental yang tidak kuat karena pengaruh pendidikan. Dikeluarkan, awas, gak boleh itu. Bahaya buat kamu. Jam segini belum makan, sakit nanti kamu. Kenapa jam segini keluar? Bahaya, hati-hati kamu di luar itu bahaya. Jadi itu ternyata kita sering menekankan hal-hal negatif pada anak kita, cucu kita. Harusnya belum makan, jam segini, jam 11 belum makan. Makanlah biar sehat. Biar sehat makan. Dan makan sakit nanti kamu, sakit nanti. Itu kalimat sakit masuk tuh kalau bawah sadar. Ini cara berkomunikasi itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya pernah dengar, Allah alam betul apa tidak ya, ketika ibunya Imam As-Sudais marah kepada Imam As-Sudais, dia marah, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Nah gitu, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Bener, jadi imam Masjidil Haram. Kisah cerita tentang beberapa kasus di daerah, orang tua yang marah kepada anak yang kadang-kadang ya, jadi maaf ya, setiap marah, dasar anjing kamu. Saya pernah dengar itu dulu, dasar anjing kamu, anak nggak tahu diri kamu, anjing kamu, anak nggak tahu diri. Gitu. Ini orang dulu belum belajar agama zaman itu ya kan? Itu anak itu tumbuh punya karakter seperti binatang. Karena selalu itu yang ditekankan. Ya Bapak Ibu, ini hal-hal yang harusnya kita hindari. Ya. Contoh lagi, baik lagi. Ada orang yang mengalami kesulitan. Nah, tapi dia selalu, aku sulit, aku mengalami kesulitan. Hindari orang toksik. Toksik itu orang suka mengeluh aja, kemanapun keluh. Nah,
bagaimana kalau itu terjadi sama diri kita? Allah sudah kasih jawaban dalam Al-Quran, afirmasi. Bagaimana mengafirmasi? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu diulang-ulang Bapak Ibu. Lagi di jalan, lagi masak. Ini dahsyat. Ketika kita ketika kita membersihkan diri kita, jiwa kita dari hal-hal negatif, kemudian kita input hal-hal positif, itu mempengaruhi emosi kita. Ya, itu sangat mempengaruhi emosi kita. Contoh apalagi, bapak-bapak kalau sore atau ibu-ibu kalau sore, bapak-bapak terutama kalau sore itu pulang kerja, pulang beraktivitas, kayaknya kok narik nafas saja nggak dapat gitu, capek gitu ya. Nah, itu saya sering alami. Nah, bagaimana saya menguatkan diri saya? Saya mengafirmasi kalimat la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Ini penting. Pertama, kita yakin kepada Allah. Yang kedua, kita yakin kepada diri kita. Ya, kita yakin kepada diri kita. Dan yang ketiga, kita bisa berdamai dengan keadaan kita. Jadi keyakinan itu penting Bapak Ibu. Nih contoh keyakinan penting. Ada istilah placebo. Placebo, bukunya itu sekarang lagi laris tuh. Placebo. Apa placebo? Placebo tuh gini. Kalau ada seseorang yang sakit, ya, dia begitu yang muka dokter aja udah bilang apa, aduh dok, aku ketemu dokter, muka dokter, aku dengar dokter ada di rumah sakit, itu udah bikin aku sehat. Nah, itu placebo itu. Atau ada dokter, ada pasien datang ke dokter, dok, aku udah 3 hari sakit, obat udah aku minum segala macam. Terus kata dokter, bu, ibu tuh nggak apa-apa bu, ibu sehat. Ini hasil pemeriksaan ibu sehat. Itu langsung tuh sehat tuh. Itu namanya placebo. Atau ibu dikasih resep, bapak ibu dikasih resep, kemudian bapak ibu bilang, dok, obat ini udah aku minum kemarin, belum sembuh, belum bikin aku sembuh, aku pengen disuntik dok, karena aku biasa disuntik. Zaman dulu tuh sering disuntik kita ya, dok berobat suntik, berobat suntik. Maka disuntik sama dokter, suntik 5 menit, 10 menit, dok enakan dok. Terus kita tanya sama dokter, dok, bapak saya itu disuntik apa kok langsung enak badannya? Saya suntik vitamin katanya. Jadi yang bikin dia sehat itu keyakinan dia kepada dokter. Itu placebo, sugesti itu. Nah, sama dengan nocebo. Nocebo itu apa? Bertahun-tahun kita dicekokin, nenek ke ibu, ibu ke anak, anak ke anak, ke cucu. Mandi hujan, kena hujan sakit, kena hujan sakit, kena hujan. Itu apa? Mempengaruhi sistem di otak kita. Kena hujan sakit, kena hujan sakit, kena hujan sakit, mandi hujan. Jangan mandi hujan, jangan mandi hujan, nanti kamu sakit. Begitu kita kena hujan pulang kerja, karena dari kecil itu kan, aduh sakit nih, nah, itu nocebo itu. Nah itu yang sering kita dengar, buka handphone, kanker mati, berita TV kanker mati, baca koran pembunuh nomor 1 kanker. Akhirnya itu mempengaruhi
Mindset kita kanker mati, kanker mati, kanker mati, kanker mati, kanker mati. Maka orang-orang yang divonis kanker itu sudah mati sebelum mati. Apa maksudnya? Aduh, kanker. Padahal kita cari literatur, tidak ada hubungan mati dengan kanker. Mati itu karena takdir. Marisa Haque nggak kena kanker, meninggal. Anak remaja umur 9 tahun lagi sholat, lagi anak kecil lagi sholat 9-10 tahun lagi sholat, meninggal. Ustaz lagi ceramah, ditanya meninggal, ditanya sama ke istrinya, ada sakit nggak Ustaz? Enggak ada. Soalnya sehat-sehat aja, nggak pernah punya keluhan. Terus kenapa kita katakan kanker mati? Maka akhirnya orang-orang yang kena kanker, karena bertahun-tahun informasi menyerang otak kita seperti itu, begitu kena kanker, waduh mati aku. Nah itu nocebo itu. Jangan duduk di ubin masuk angin. Duduk di ubin masuk angin, duduk. Itu kita cekokin terus, dicekokin, dan waktu kita udah jadi orang tua kita cekokin ke anak, duduk di ubin masuk angin, duduk di ubin masuk angin, duduk di ubin masuk angin terus. Jadi selalu hal-hal negatif. Salah satu placebo apa zaman bapak-bapak kecil? Placebo, oh tadi nocebo. Placebo apa zaman kecil? Sampai sekarang berlaku sama anak-anak kita apa? Placebo apa? Ingat nggak kalau lagi main bola tiba-tiba sesak sakit perut cari batu, pegang batu. Ingat nggak zaman dulu? Pegang batu, tapi benar. Tapi apakah batu punya kekuatan untuk itu? Enggak. Sebenarnya teorinya ketika kita cari batu, fokus kita nggak ke perut. Fokus kita kepada keyakinan yang tumbuh di masyarakat. Kalau sakit perut pegang batu ya nak, kata orang tuanya. Orang tuanya dapat dari mana? Dari neneknya dulu. Nanti kalau itu disalahpahami, batu itu jimat loh, bisa mengendalikan kita sakit perut. Padahal bukan. Nah, jadi itu sebetulnya nocebo. Nah jadi kalau paham Bapak Ibu tentang itu, alangkah dahsyatnya kalau kita minum air, kita baca doa, kita yakin kepada Allah, ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Makanya Masaru Emoto ini sumber airnya sama. Dia tulis di sini air baik, baca itu Masaru Emoto, Jepang, orang Jepang. Air tidak baik, anehnya ketika kemudian beberapa hari dilihat, ternyata air baik membentuk kristal-kristal yang indah. Air yang tidak baik tidak membentuk kristal. Itu baru air yang ditulis baik dan tidak baik, apalagi air doa. Jadi sekarang harus dirubah setiap mau minum, bismillah, mudah-mudahan menyembuhkan berbagai penyakit yang ada tubuhku. Nah, kalau itu bukan sebatas placebo, itu kekuatan keyakinan kita kepada Allah. Tapi itu contoh beberapa hal yang berkembang di masyarakat kita. Jadi saya sekarang ini lagi, ada ipar saya lagi sakit kanker, kemonya itu 6 paket, 1 paket 3 hari, 5 hari. Jadi 5 hari terus diinfo sepanjang 5 hari itu. Bang, aku kuat nggak bang, perempuan ini? Kuat, kamu pasti kuat. Gimana aku kuncinya di sini? Ya. Maka sekarang yang saya lagi belajar, yang sedang digalakkan itu hipnoterapi. Coba Bapak Ibu ya, ini teori. Kan Bapak Ibu suka nonton game-game hipnotis di TV ya. Hipnotis itu gini. Saya kemarin karyawan saya di kantor, saya ambil air panas dari dispenser. Saya pegang aja nggak bisa, saya kepanasan. Sengaja. Saya bilang sama dia, kamu pandang air ini, fokus, pandang air ini. Semakin dalam kamu pandang, semakin terasa begitu dingin. Pandang, 1, 2, 3, pandang, makin dipandang makin dingin. Kamu pandang, begitu kamu pandang makin dingin. Lihat, air ini sangat dingin.
betul-betul dingin. Hitungan ketiga pegang air ini, gelas ini pegang. 1, 2, 3 pegang, dingin sekali. Jadi dia genggam ini. Padahal itu air panas. Pak Ustadz, dingin Pak Ustadz. Dingin Pak Ustadz. Faktanya air panas. Nah, dia duduk di kursi itu. Enak, tapi ternyata kursi itu panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Di tengah-tengah saya ngomong panasnya luar biasa, dia berdiri. Kenapa kamu berdiri? Panas Pak Ustaz. Kursi kantor panas Pak Ustaz. Enggak panas Pak Ustaz, pegang aja kali. Oh iya ya, saya pegang. Oh iya panas banget. Panas Pak Ustaz. Padahal kursinya panas. Kenapa bisa jadi panas? Ayo. Sekali lagi, ini pelajaran ya. Padahal kursi tidak panas, tapi kenapa jadi panas? Nah, kamu duduk, kursi jadi dingin, tapi di depan kamu kuburan. 1, 2, 3. Kaget. Pak Ustaz, kok saya ada di kuburan Pak Ustaz? Loh, ada saya nggak? Suara doang yang ada, tapi saya di kuburan. Padahal itu di kantor Bapak Ibu. Nah, apa itu? Kita sehat, tapi sering bilang jangan-jangan aku sakit. Jangan-jangan aku sakit. Akhirnya betul sakit, kenapa? Tadinya panas, tapi dingin. Tadinya dingin, tapi panas. Nah, kita sering itu hidup dengan apa? Dengan hal-hal negatif. Gagal. Aku nggak sanggup, pasti gagal nih. Kayaknya gagal. Nggak bisa. Aku nggak mampu deh. Nggak bisa aku ceramah di depan orang itu. Nggak bisa ngasih sambutan. Pasti grogi. Pasti nanti berhenti di tengah ngomong. Pasti nggak keluar. Nah, coba cara kita mengobati luka batin kita, kesedihan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, itu menginstal kembali cara berpikir kita. Kenapa? Ada hubungan pikiran positif dengan perasaan positif. Kalau pikiran kita baik, hati kita damai. Kalau pikiran kita negatif, hati kita nggak damai. Maka nggak ada orang bahagia, orang yang suka buruk sangka itu nggak akan pernah bahagia. Makanya Allah bilang, aku sesuai apa? Hadis qudsi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Doa, tapi bilang akhirnya nggak dikabul. Dia aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku mengingat aku akan mengingatnya. Dia mengingat aku di halayak ramai, aku akan mengingat dia di halayak ramai yang lebih baik. Dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang menghampirinya dengan berlari. Jadi Bapak Ibu, mulai ini kita hidup dengan di area yang positif gitu. Ya. Dengan cara berpikir yang positif, kalau istilah sekarang mindset. Ya, contoh tadi saya katakan, faktanya airnya panas, dipegang dingin. Jadi kalau fakta kita sakit, fakta air panas, tapi begitu dipegang kok bisa dingin. Fakta kalau kita sedang sakit, tentu kalau kita kembali kepada Al-Quran, sabar, ikhlas, tetap bersyukur, gitu ya. Itu ternyata untuk mengendalikan emosi kita agar kita tidak larut dalam sakit itu yang mengakibatkan kita makin dalam terluka. Maka yang kita rubah adalah cara pandang kita. Nah, maka disitulah kekuatan doa. Maka doa pun ketika kita berdoa harus disertai dengan keyakinan. Jadi kalau doa tanpa keyakinan bukan doa. Doa disertai keyakinan. Bapak Ibu, untuk obatnya ya. Pertama
pertama tadi bersyukur, yang kedua afirmasi hal-hal yang positif, terutama ayat-ayat Al-Quran. Contoh ayat hadis sekarang, kata Rasulullah, barang siapa yang harinya lebih baik dari kemarin dia beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan dia kemarin, dengan sama yang kemarin, maka dia rugi. Barang siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka dia tercela, gitu ya. Maka berarti kita kan harus menjadikan hari-hari kita, mudah-mudahan ya Allah hari ini lebih baik dari kemarin. Insya Allah ya Allah atas ridhomu besok lebih baik dari hari ini. Berdamai sama keadaan. Nah, maksudnya berdamai sama keadaan apa, Bapak Ibu? Berdamai dengan takdir kita. Takdir itu ada dua. Pertama mubram, yang kedua mu'allaq. Yang pertama mubram, itu yang paling simpel dah. Mubram sama mu'allaq. Mubram itu apa? Kita terlahir tidak bisa milih suku mana, orang tua seperti apa. Ya bapak kita misalnya, saya punya ayah misalnya nggak ganteng gitu ya, jelek gitu ya. Itu nggak bisa pilih, itulah ayah saya, itulah ibu saya. Sukunya Jawa, ayah suku Jawa Makassar, ibu suku Mandailing. Nah saya lahir dari suku Jawa dan Makassar. Ayah saya, nenek saya Makassar, kakek saya Purworejo. Nah, tapi dari ibu, nenek saya Pulungan, kakek saya Nasution dari ibu. Terus saya pengen, kenapa enggak saya terlahir jadi orang Spanyol ya ganteng? Nggak bisa pilih. Lahir, nah maka ada orang yang tidak berdamai dengan takdir. Lahir sebagai laki-laki mau jadi perempuan. Lahir sebagai perempuan tapi milih pengen jadi laki-laki. Itu dia tidak berdamai dengan takdir. Nah orang yang tidak berdamai dengan takdir itu tidak akan pernah bahagia. Nah itu takdir. Ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq apa? Takdir yang ada ikhtiar kita, ada usaha kita. Tapi jangan lupa semuanya kuncinya ada sama Allah. Jadi kalau kita sudah ikhtiar ternyata tidak terwujud juga, maka prasangka baik kepada Allah. Kenapa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu, kata Allah. Boleh jadi kamu menyintai sesuatu, bisa jadi itu tidak baik menurut Allah. Artinya apa? Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Ketika kita menjalankan sesuatu, ternyata ditunda kesuksesan kita, dalam tanda petik gagal, ditunda kesuksesan kita, ternyata itu rencana Allah. Kan enak nikmat hidup kayak gitu. Saya kasih contoh. Anak saya saya punya anak gadis. Dia ujian di UGM. Dia ujian di Bandung Unpad. Dia ujian di UI. Gitu ya. Nah, semua kampus yang dia ikut ujian ini, dia pilih komunikasi. Dia maunya komunikasi. Suatu ketika pulang dari Malang, dari Universitas Brawijaya, malam saya nyetir, adik sepupunya bilang apa? Adik sepupunya lewat telepon, Kak, ITB buka. Enggak lah, enggak minat. Kenapa enggak minat? Ya enggak mungkin lah, ekspektasi kita enggak ke situ, bukan kita gitu. Nah saya bilang gini sama dia, nah nyoba itu berapa sih pendaftarannya? Coba kan nggak salah. Ya tapi ini terakhir ya malam ini gitu ya. Daftar di jalan, di tol, saya lagi nyetir, daftar. Ya udahlah, gitu ya. Iseng-iseng lah kan, kan nggak ada untung rugi juga, saya bilang. Lulus kalau untung, nggak lulus kan nggak rugi juga, kamu coba aja. Nah, sampai Jakarta, sampai Semarang, terus sampai Jakarta, keluarlah mulai satu-satu pengumuman. UGM nggak lulus,
UI nggak lulus, nangis ya, teman-teman yang lulus dia nangis di kamar gitu ya. Unpad nggak lulus gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman udah lulus, dia nggak lulus, ada di kamar aja. Suatu ketika dia mampu, dia bilang saya mampu ujian itu ayah. Dia sekolah di lab school. Saya mampu ya, bukan saya nggak mampu. Nah, saya naikin rasa percaya diri dia. Ya kadang-kadang gitulah. Ingat, tapi Allah punya rencana yang lebih baik, saya bilang. Suatu sore jam 4 dia teriak dari kamar. Ayah, bunda, dia buka pintu, dia cari saya. Aku lulus ITB ayah, aku lulus ITB ayah, gitu kan? Nah, terus itu saya merinding. Padahal itu bukan fakultas yang dia inginkan. Tapi akhirnya dia jalanin, dia bilang apa? Aku bersyukur banget ternyata lulus di ITB, gitu deh. Fakultas Bisnis SBM. Aku ternyata bersyukur banget ya Allah ya. Nah, tenang saya bilang. Rencana Allah itu buat kamu lebih baik daripada rencana kamu. Prasangka baik kepada Allah. Jadi kita ini sering, itu saya kasih contoh Bapak Ibu. Ternyata gagal di sini, Allah punya rencana untuk di sini. Misalnya bapak-bapak ini tiba-tiba udah janji sama seorang mau mengerjakan sesuatu bisnis itu. Tiba-tiba kok gagal bisnis ini. Ternyata itu cara Allah menyelamatkan bapak-bapak ibu. Padahal waktu dihitung jangan-jangan keuntungannya segini nih, tapi gagal, nggak jadi bisnis nih, close. Ternyata Allah pengen mempertemukan dengan seseorang, karena kalau bisnis dengan dia mungkin bisa rusak bisnis apa kita, bisa rugi. Nah, maka Allah temukan kita dengan seseorang yang bisa menjalankan bisnis bersama, walaupun bisnis tidak sama dengan bisnis A tadi. Nah, prasangka baik kepada Allah gitu. Jadi jangan suka prasangka buruk sama Allah. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal yang sebetulnya harus kita pahami dalam hidup kita. Nah, nomor satu, kalau kita sudah punya masalah gangguan emosi, ternyata obat nomor satu nih, obat nomor satu. Para psikolog itu mengatakan apa? Makna hidup. Jadi kalau Bapak Ibu pengen berdamai sama keadaan, setelah ini sakit gitu, jangan aduh sakit, jangan. Tapi tingkatkan makna hidup kita. Kenapa makna hidup? Karena makna hidup itu terhubung langsung dengan kebahagiaan. Kalau kita punya makna hidup kita bahagia, maka kita sehat. Nah, makna hidup itu apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat buat orang lain. Coba kalau Bapak Ibu hidupnya bermakna, pasti bahagia. Coba apa misalnya? Ngasih makan anak yatim, pasti bahagia. Ngurus tahfiz Quran, pasti bahagia. Ustadz-ustadz itu kan jarang sakit ya. Banyak ustadz-ustadz jarang sakit. Kenapa? Dia merasa berharga, bernilai buat orang lain. Ya, padahal waktu istirahat kurang. Tapi ketika dia merasa hidupnya bermakna buat orang lain, dia bahagia. Nah, ketika dia bahagia, dia sehat. Saya suatu ketika sakit cikungunya. Cikungunya itu baru 2 hari saya sakit. Saya tiba dari umroh. Begitu tiba dari umroh sampai Jakarta, besoknya saya kena cikungunya. Kenapa? Karena di rumah cikungunya semua. Sekitar 2010. Jadi sampai nih umroh, langsung ngurus anak-anak sama istri saya kena cikungunya. Besoknya saya kena cikungunya. Nah, begitu saya masuk cikungunya, 5 hari atau 6 hari kemudian masuk Ramadan, bulan Ramadan.
Nah saya harus ceramah, nggak mungkin batalin jadwal. Saya pergi ke Menteng dalam keadaan panas 39 derajat. Nah, tapi karena saya senang menjalankan tugas dakwah, saya senang, saya bersyukur sama Allah. Saya jalankan tugas dakwah. Begitu sampai di Menteng, saya ceramah menjelang buka puasa, dan saya lihat yang punya rumah senang dengan hadirnya saya. Dia bilang apa? Saya senang Ustaz hadir. Karena kan Ramadan tahun lalu Ustaz batalin jadwal saya. Terus saya bilang, Bu, saya kan udah ceramah nih, tapi saya pulang ya. Loh, nggak sholat Isya di sini? Enggak. Udah ceramah, udah buka puasa, tapi saya nggak sholat Isya ya, Bu. Sholat Isya sini lah, Bu, badan saya panas. Hah? Kok nggak dibatalin? Kan Ibu udah WA saya, nggak boleh batal. Karena tahun lalu udah dibatalin. Itu ada WA Ibu saya bilang, namanya Bu Baru. Iya ya, karena dia orang tua, Ibu pegang. Karena udah setiap tahun di rumah dia pegang badan, dia pegang. Ih, panas sekali kata dia. Pulang Ustaz. Saya pulang karena tapi saya senang lihat beliau sekeluarga sama anak yatim, senang gitu ya. Saya ceramah, saya senang, mereka senang. Itu cuman besok sampai rumah pulang besok pagi itu badan saya udah enak. Nah, ternyata gitu, begitu kita senang, berharga hidup kita buat orang lain, kita bahagia. Nah kemudian rasa bahagia itu memberikan pengaruh terhadap kesehatan kita. Nah itu para psikolog menyebutnya makna hidup Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak kalau mau sehat jangan pelit-pelit. Kalau mau sehat jangan sombong Bapak Ibu. Kalau mau sehat jangan suka marah. Kalau mau sehat sayang sama istri, sayang sama anak. Jangan temperamen. Kalau mau sehat, hormati tamu yang datang ke rumah kita. Ya. Kalau jam makan dia bertamu, kasih dia makan. Tapi tamunya juga kalau datang jangan jam makan terus. Asal datang jam makan. Ya. Kalau mau sehat, nuntut ilmu. Kalau mau sehat, sholat berjamaah. Kalau mau sehat, berbakti sama orang tua. Kalau mau sehat, jadi sahabat yang baik. Ternyata itu makna hidup. Jadi kunci kesehatan fisik, kalau kita udah punya gangguan-gangguan fisik, asam lambung, jantung berdebar, apa segala macam, kuncinya adalah makna hidup. Kenapa? Karena makna hidup itu menghasilkan bahagia, bahagia itu menghasilkan kesehatan. Nah, hidup dalam kecemasan, ketakutan, maka hindari hal-hal yang berbau negatif. Ya, saya jujur saya kurang senang berteman sama teman yang suka ngeluh, toksik. Kenapa? Karena memberikan energi negatif buat kita. Contoh, asal ditanya apa kabar, susah, hidup susah. Apa kabar? Capek, lelah banget, rasanya mau mati. Apa kabar? Gawat. Nah, jadi itu sebetulnya itu berbahaya buat dia dan berbahaya buat kita. Maka ada ide saya itu, saya bilang gini, contohnya Bapak Ibu. Rumah sakit kita itu harusnya diganti dengan rumah sehat. Unit gawat darurat, itu kan bahasanya serem banget ya. Unit gawat darurat. Harusnya diganti dengan unit pertolongan pertama. Instalasi pertolongan pertama. Jangan IGD, instalasi gawat darurat. Unit gawat darurat. Udah gawat darurat. Coba, seru nggak tuh kira-kira? Coba, gawat. Darurat, udah gawat darurat. Kan seru tuh. Harusnya instalasi pertolongan pertama, IPP. Instalasi pertolongan pertama, unit pertolongan pertama. Jadi rumah sakit. Aduh, aku mau ke rumah sakit. Mindsetnya itu udah sakit. Tapi harusnya rumah sehat. Orang sakit yang masuk pengen sehat. Nah, rumah sehat. Ya, instalasi pertolongan pertama. Nah, hati-hati itu. Jadi bahasa-bahasa negatif itu kalau masuk ke alam bawah sadar itu jadi teror.
Makanya saya kalau ada orang, apa kabar? Capek lelah. Apa kabar? Cara naik nafasnya, rasanya mau mati aja sekalian. Coba, makanya kalau ngomong itu kan doa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Padahal mungkin lagi kurang sehat. Tadi kan saya bilang, faktanya panas, dipegang dingin. Nah, faktanya kurang sehat, tapi bilang aja sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Faktanya lagi belum bahagia. Ditanya orang apa kabar? Alhamdulillah bahagia banget. Padahal lagi punya masalah. Alhamdulillah bahagia banget. Gimana rezekinya? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah masih ada. Ini contoh ya, contoh. Ini sekarang tuh kita ngeluh, BBM naik, apa-apa naik. Coba, mencekam nggak itu? Tuh BBM naik sekarang, apa-apa mahal. Kenapa nggak dibalik ini? Walaupun BBM naik dan apa-apa mahal, kan yang penting Allah kasih rezeki untuk itu. Yang penting ada rezekinya. Coba, Bapak Ibu punya anak satu rezekinya beda ketika punya anak dua. Punya anak dua kok bisa rezekinya ada anak rezeki untuk anak tiga beda sama anak dua. Jadi sekarang cara kita membuat bahagia diri kita itu, udah jangan terjebak pada situasi kondisi yang negatif. Rubah cara pandang kita kepada sesuatu yang bersifat positif. BBM naik, alhamdulillah masih ada rezeki, masih bisa beli. Apa-apa mahal, biarlah apa-apa mahal. Yang penting kan Allah ada kasih kita rezeki untuk bisa membeli. Begitu, jadi adem hidup. BBM naik, apa-apa mahal. Sekolah sekarang juga pakai bayar ini, bayar. Coba, aneh nggak? Nah, semuanya kita yang mengkondisikan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi, yuk kita mau mengobati luka batin kita, banyak bersyukur, berdamai sama takdir kita. Segala sesuatu yang belum terjadi jangan dikhawatirkan. Yang sudah terjadi kalau itu masih menyakitkan kita, bersyukur. Karena apa? Di balik ujian Allah cinta kepada kita. Ya. Yang ketiga, berpikir positif agar kita selalu punya perasaan positif. Banyak berdoa. Karena apa? Berdoa itu disertai dengan keyakinan dan hal yang bersifat positif. Ya, Allah tadi sesuai dengan prasangka kita. Ya. Nah, kemudian berdamai sama diri kita. Ya, berdamai sama diri kita. Memang kita ini tidak bisa lepas dari cobaan dan ujian hidup. Ya, kita harus banyak bersyukur atas apa yang kita terima dan banyak bersabar atas apa yang hilang dari kita. Coba, banyak bersyukur atas apa yang datang kepada kita, bersabar atas apa yang hilang dari kita. Apa? Coba ulangi. Banyak bersyukur atas apa yang datang kepada kita dan bersabar atas apa yang hilang dari kita. Itu surat mana? Surat berapa? Surat 57 Al-Hadid ayat 23, ayat 22. Ya, ayat 22, ayat 23. Al-Hadid ayat 22, ayat 23. Yang barusan itu di ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum. Kenapa harus percaya sama takdir? Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Ya, jadi bahagia itu penting, dan bahagia itu harus menjadi satu ikhtiar kita untuk mencapai bahagia agar kita selalu sehat. Ya, nah, terakhir, rawatlah itu semua dengan dua hal. Bagaimana caranya? Terus bangun harmonisasi hubungan kita kepada Allah, itu yang disebut dengan hablum minallah, dan harmonisasi hubungan kita kepada manusia, itu yang disebut dengan hablum minannas. Kalau Allah itu meningkatkan hormon kebahagiaan endorfin, kepada manusia meningkatkan hormon cinta yang bernama serotonin dan oksitosin. Nah, jadi kalau dua hormon itu terus ada pada kita jadi orang yang bahagia. Ya, kalau Allah itu endorfin, ke manusia itu serotonin dan oksitosin. Dan tentu perbanyak hubungan kita kepada Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, zikir, sholat, baca Quran. Pernah dengar nggak ada otak terakhir? Pernah dengar nggak ada otak gelombang beta, alfa, theta, delta? Nah, kalau nanti ini
lagi dalam kondisi seperti ini, kerja, beraktivitas, itu gelombang otak kita beta itu. Buat keputusan, meeting sama orang, berpikir, menganalisa, nah itu gelombang otak kita beta itu. Usahakan jangan buat keputusan pada saat gelombang otak beta. Nah itu Bapak capek itu. Lagi beraktivitas, kerja, ketemu orang, meeting, nah itu capek itu. Nah itu gelombang otak beta, jangan buat keputusan. Nah buat keputusan kapan? Pada saat usahakan gelombang otak kita alfa dan theta. Alfa theta itu gelombang otak lagi tenang itu. Itu kapan? Pada saat zikir, pada saat sholat. Setelah sholat, setelah zikir, setelah baca Quran, itu gelombang otak itu di alfa dan theta itu. Nah jadi makanya kalau mau buat keputusan, sholat dulu, zikir dulu, baca Quran dulu, apalagi big deal, keputusan besar. Nah hebatnya subhanallah, 5 kali dalam sehari itu. Pada saat kita pagi nih tadi nih, sebelum sholat subuh Bapak Ibu mungkin tahajud, udah syariat. Kemudian sholat subuh, itu gelombang otaknya dari delta. Delta itu gelombang otak pada saat kita mau tidur. Itu betul-betul masuk pada saat kita tidur, ada mimpi sedikit itu ya, itu delta. Begitu bangun tidur, itu masih di alfa dan theta itu. Masih tenang itu. Maka sambut dengan tahajud. Disambut lagi dengan sholat subuh ke masjid. Disambut lagi dengan tausiah. Nah tapi nanti nih, pulang ke rumah, minum teh, ngobrol, mulai bergerak ke pasar, mulai masuk siang, jam 9, jam 10, mulai ketemu orang, mulai bekerja, gitu ya. Itu gelombang otak beta. Hebatnya Allah. Hebatnya Allah memberikan hadiah kepada kita. Begitu zuhur, kembalikan gelombang otak kita ke alfa dan theta. Wudhu itu, air itu, energi air itu luar biasa. Rasulullah bilang dalam hadis, wudhu itu menggugurkan dosa-dosa. Berarti wudhu itu merefresh tubuh kita dan jiwa kita. Karena menggugurkan dosa berarti merefresh tubuh kita dan jiwa kita. Maka pada saat berwudhu kumur-kumur, ya Allah, ini zuhur nih, mungkin dari jam 8 sampai zuhur ada dosa nih. Waktu kumur-kumur tuh dosa mulutnya, ya Allah tadi mungkin ada salah ngomong, buang dosa mulut. Ya, masukin hidung, ya tarik sedikit sampai kena di sini, biar jernih berpikir kita. Ada, nah ini menarik ini. Saya belajar, ada Ibrahim El-Ifki. Dia bilang di sini itu Ibrahim El-Ifki ini motivator Muslim dari Mesir. Dia bilang di sini cakra kecerdasan di sini, kata dia. Di sini nih. Nah waktu kita tarik hidung kita, air ke hidung kita tarik kan perih tuh ya. Maka salah satu pengobatan di Sumatera Utara ada pengobatan. Kalau pusing, obatnya itu hirup air sampai kena entok. Coba ada yang pusing nggak sekarang? Wudhu, silakan berwudhu, hirup air sampai mentok. Nah, waktu sujud tuh, kalau bahasa apa ya? Kalau bahasa orang-orang yang terkait dengan meditasi. Kalau saya kan nggak terlalu apa ya, menggunakan istilah itu bukan itu zikir, muhasabah itu penting buat kita. Tapi kalau bahasa meditasi katanya ini membuka mata ketiga. Ya nanti buka Pak Anwar kalau mau belajar tuh buka mata ketiga tuh di sini tuh. Nah mata ketiga ini itu terhubung dengan pineal, bagian otak yang ada di dalam, dia terhubung itu mata ketiga itu. Nah adanya di sini. Ini orangnya kalau dia kebuka cakra di sini itu katanya kreatif, cerdas, mata batinnya terbuka. Itu oke lah, ilmu pengetahuan lah kita anggap.
Tapi saya kembali kepada ajaran kita, subhanallah. Sujud. Kita sujud itu. Maka orang sujud itu cerdas itu. Orang tuh kalau sujud, sujudnya benar, kreatif ya. Mata hatinya kebuka. Jadi sujud itu kalau kita betul, makanya Rasulullah bilang saat yang paling indah dalam hidupku saat aku sholat. Dan saat yang paling dekat aku dengan Allah pada saat aku dalam keadaan sujud. Oh, sujud. Jadi pada saat kita dalam keadaan sujud, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu subhanallah itu. Tadi apa sebelum itu saya sampaikan tadi? Apa? Nyambung hilang ya. Sedikit blank. Apa tadi? Sebelum sujud tadi apa? Nah, jadi gini. Kalau kita gelombang otak. Jadi ketika kita sholat zuhur, kita dikembalikan lagi ke alfa dan theta. Setelah zuhur kerja lagi kan? Kerja lagi. Capek nggak? Capek kan? Azan asar. Jadi waktu capek itu lelah, otak kita lelah. Itu lagi gelombang otak kita di beta lagi tuh, dari zuhur ke asar. Begitu azan asar, kita kembalikan lagi ke alfa dan theta. Setelah azan asar kerja lagi, masuk ke maghrib sama dikembalikan ke alfa dan theta. Begitu masuk isya zikir lagi, sholat ke masjid lagi, baca Quran lagi, dikembalikan ke theta, alfa dan theta. Kenapa? Bapak Ibu mau istirahat biar otak masuk ke gelombang delta. Nah, kalau tidak masuk ke gelombang delta, bahaya. Maka ada insomnia. Itu apa? Badan sudah di kasur, tapi otaknya masih loading. Otak itu masih seperti siang. Otak itu ini udah malam, badan udah di kasur, tapi otak bekerjanya seperti waktu pagi dan siang, loading gitu. Makanya nggak bisa tidur. Nah, kembalikan lagi dia ke alfa, ke theta, ke delta. Gimana caranya? Zikir. Gimana caranya kalau belum bisa tidur? Baca Quran. Bagaimana caranya? Dengar ayat-ayat Quran. Jadi kalau saya tuh buka ruqyah, ayat-ayat Quran, ruqyah, apa terserah lah, pokoknya ayat Quran. YouTube, taruh samping, dengerin pelan-pelan sambil dipahami maknanya, sampai tertidur. Nah begitu. Bangun-bangun tuh kadang-kadang lagi satu jaman, bangun-bangun iklan. Nah, itu iklan itu YouTube, jadi iklan pindahin karena belum di-download. Nah, download tuh ayat-ayat Qurannya. Tenang. Bu, subhanallah Bapak Ibu, subhanallah. Coba amalkan. Itu makin bijak kita itu. Makin tenang menjalani hidup. Ada ujian, bukan nggak ada ujian, tapi diajarkan oleh Allah kita kuat menghadapi ujian itu. Ya, jadi kita belajar tadi, kalau pengen belajar lagi lebih dalam, beli bukunya banyak. Ada gelombang otak beta, alfa, theta, delta. Ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Ya, ada hormon endorfin, serotonin, oksitosin, dopamin. Itu hormon bagus-bagus. Tapi ada hormon stres, kortisol. Nah, ada hormon adrenalin. Ketemu orang itu harusnya, misalnya gini, mobil saya disalip orang, gitu. Itu adrenalin keluar tuh. Nah kalau nggak kalau harusnya dimaafkan ya, istighfar, maafkan, lepaskan, itu yang paling bagus. Tapi yang terjadi sama kita rata-rata emosi. Nah ini cara yang bagus menurut ilmu psikologi sebenarnya. Salip lagi, yang benar bawa mobil, nah baru lepas di sini bebannya. Nah kita udah nggak bisa begitu, nggak kita maafkan, akhirnya di jalan. Nah itu lama-lama itu membuat rusak irama jantung, lama-lama itu membuat rusak jantung,
lama-lama membuat asam lambung naik. Jadi sebenarnya penyakit fisik kita karena gangguan emosional. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita pagi hari ini. Ya, untuk belajar mengobati luka batin kita. Ya, banyak sekali tadi ya, itu yang caranya bersyukur, berdamai sama keadaan, sama takdir. Ya, terima diri kita dengan segala kekurangan kelebihan, berpikir positif, punya perasaan positif, tingkatkan hubungan kita dengan Allah, ya, harmonisasi hubungan kita dengan Allah, sholat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, dan sayangi manusia, ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ya. Baik, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz untuk bertanya. Aspek-aspek apakah yang dapat kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bagaimana kita untuk menggapainya? Pertama, kedua, bahwa tadi Ustaz menjelaskan luka hati itu penjelasannya amat jelas. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana mengobati luka hati yang udah kronis, Ustaz? Yang udah menahun. Contoh? Ya seperti itu, nggak bisa. Atau apa? Contohnya apa? Misalnya dikecewakan sama seseorang gitu ya. Mungkin ya, dan seperti itu ya. Gini. Udah. Terima kasih. Nih Pak, Bapak Ibu, yang pertama itu duribat alaihi wadillah ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ya, kamu ditimpa musibah, kehinaan, bukan musibah, kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Saya jelasin sedikit. Masih bisa? Tadi pasal udah bunyi alarm tadi. Masih bisa? Masih. Hablum minallah itu meningkatkan hormon endorfin. Endorfin itu adalah morfin. Coba Bapak sholat zikir itu kok bahagia? Ternyata bahagia itu karena ada peningkatan hormon endorfin di tubuh kita. Ada hipokampus. Hipokampus itu ada hipotalamus, ada talamus di otak. Nah, talamus itu melepas endorfin. Nanti Bapak Ibu kalau belajar biologi ada sistem limbik, ada hipokampus, ada talamus, ada hipotalamus, ada macam-macam itu. Ya, macam-macam. Nah, hipotalamus itu melepas hormon endorfin. Kapan dilepas hormon endorfin itu? Hormon bahagia pada saat kita meditasi. Nah, Islam kan kenal meditasi. Betul? Islam kan mengenalnya apa? Sholat, zikir, baca Quran, puasa. Nah itu kenapa? Ramadan kok bahagia banget itu? Karena pada saat itu otak kita melepas hormon endorfin. Nah, endorfin itu disebut hormon bahagia. Nah, sama dengan morfin. Nah, kalau ada orang sakit disuntik obat mengandung morfin, tuh, kalau yang pasien-pasien di rumah sakit itu yang udah gak kuat tuh disuntik obat mengandung morfin, terus pasiennya bisa tidur, terus tenang, terus kita tanya, cemas? Enggak, udah gak cemas, gak seperti kemarin. Terus kita tanya dokter, pakai apa obat? Dokter nenangin pasien. Saya suntik obat mengandung morfin sedikit. Nah, itu contoh morfin. Jadi sebetulnya morfin itu bagus untuk tubuh kita sebenarnya. Cuma disalahgunakan di luar sana sama anak-anak muda itu. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib waktu tertusuk anak panah minta dicabut pada saat sholat.
Ali bin Abi Thalib. Nah yang kedua, kalau mau bahagia itu tadi saya katakan, kalau psikolog bilang makna hidup. Makna hidup, istilah makna hidup. Nah kalau kita mau bahagia, hablum minan nas itu. Karena di dalam hablum minan nas itu ada makna hidup. Sayangi orang lain, cintai orang lain, jadi ayah yang baik. Coba deh, bapak-bapak, coba gini. Coba khusyuk, sedikit khusyuk gitu. Dulu zaman muda, belum nikah, ngebayangin ya Allah aku nikah, kemudian aku nanti jadi ayah. Tapi ternyata peran itu sekarang kita sia-siakan itu. Banyak orang yang sibuk dengan dunianya sehingga nggak dekat sama anaknya. Padahal dulu waktu dia masih lajang, dia kebayang sama dia nanti kalau aku nikah, aku punya anak, aku dipanggil ayah, gitu kan? Tapi ternyata peran itu nggak dia manfaat, tidak disyukuri gitu. Dia nggak penting sama dia anak gitu. Ya udah yang penting ini uang, bukan waktu. Anak itu butuh waktu. Nah, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik gitu. Nikmatin proses kita menjalani rumah tangga bersama pasangan hidup kita. Sayangi adik ipar kita, kakak ipar kita, mertua kita, apalagi orang tua, adik kandung kita. Saya tuh sedang belajar. Saya sedang belajar untuk ajaran Islam dahsyat gitu loh. Ini dahsyat sekali itu. Sayangi orang-orang di sekitar kita. Saya merasa gini, ini nggak dekat dari rumah saya. Tempat ini nggak dekat dari rumah saya. Rumah saya di Joglo, Jakarta Barat. Ya, pagi effortnya cukup gede ke sini menurut saya. Harus buka pintu pagar, bangunin sembah, kunci rumah jam 3:30 jam 4. Terus harus melewati jalan komplek, suruh security buka palang pintu gerbang. Nah terus masuk ke sini masih gelap gitu ya. Jadi dari keluar dari tol masih agak jauh ke sini gitu ya. Nah ternyata itu semua nggak ada apa-apanya itu. Secara kasat mata jauh, butuh waktu. Ternyata nggak ada apa-apanya kalau hati kita senang aku pengen memberikan manfaat hidupku buat orang lain. Coba deh, jarang marbot masjid itu sakit. Jarang tuh marbot masjid itu yang sakit, yang lemah, jarang, sehat. Guru-guru itu sehat panjang umur itu. Maka usia harapan hidup itu bisa naik gitu. Kalau apa? Kalau kita merasa hidup kita berharga, kalau kita merasa kita dibutuhkan banyak orang. Apa? Bermanfaat. Maka Rasulullah bilang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang bermanfaat buat orang lain. Nah, maka silaturahim itu memperpanjang usia. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Nah, kenapa tadi laki-laki setelah pensiun baru kena stroke, demensia? Karena apa? Karena dia mulai masuk ke perasaan, kok aku udah nggak berharga ya, kok udah sepi suasana ya. Nah akhirnya apa? Dia cuma ke dapur, buka tudung saji, ada tempe, tutup lagi, ambil satu. Ke ruang tamu, coba ke ruang tamu, buka TV, duduk sebentar 10-15 menit, gak betah, berita, tutup lagi. Ke taman, lihat taman kok sepi, masuk ke dalam lagi, rebahan di kamar. Apa nggak demensia kayak gitu? Maka kalau begitu tidak ada usia pensiun. Betul, menurut negara pensiun 58-60, tapi kita tuh berjuang tidak mengenal usia. Nah maka kalau begitu tetap silaturahim, paling tidak ke masjid, jadi pengurus masjid, jadi pengurus RT, berkontribusi buat masyarakat. Itu yang bikin sehat. Nah itulah yang disebut dengan makna hidup tadi kalau mau bahagia. Gitu, jadikan hidup kita bermakna. Yang kedua tadi apa tadi? Nah, ini contoh. Ada jemaah saya
udah nikah yang kedua sama suaminya, udah nikah kedua, udah bertahun-tahun nikah kedua, udah sekitar 10 tahun nikah kedua sama suaminya, tapi luka batinnya belum selesai. Kenapa belum selesai? Ini padahal udah sama suami yang kedua udah 10 tahun. Setiap lewat tol misalnya, nggak semua tol, saya lupa tol mana, mungkin ya sekitar BSD Bintaro lah. Setiap lewat tol itu tangannya gitu, napasnya bergejolak, tangannya tremor gini. Kenapa? Karena di tol itu dia hampir dibuang oleh suaminya, hampir ditendang, dibuang keluar, hampir, kalau nggak ada perlawanan. Nah, jadi setiap dia lewat tol itu, padahal sudah cerai dan sudah nikah sama yang lain, tapi setiap lewat tol itu, nah itu berarti dia belum maafkan dirinya, terutama dia maafkan orang yang menyakitinya. Dia belum bersyukur bahwa ternyata peristiwa masa lalu itu banyak keberkahan hari ini dari peristiwa masa lalu itu. Gitu. Dia belum berdamai sama takdirnya. Padahal fakta dia sudah dengan suami yang lebih baik, lebih soleh, lebih sayang sama dia. Gitu. Syukur itu tuh. Makanya profesor di Singapura, waktu ada beberapa orang dari Jakarta ini, jemaah, itu datang ke sana. Kata profesor gini, profesor kejiwaan, kata profesor gini, kamu minum obat apa? Kok progresnya bagus banget nih? Saya nggak nyangka progresnya begitu cepat. Gangguan emosi tadi nih, biasanya nggak kayak gini cepat. Kamu ada berobat lagi nggak di Indonesia? Enggak. Saya nggak berobat lagi, Prof. Ini 2 orang nih, pasien di Singapura nih, yang ngomong temennya ke saya. Saya nggak minum obat dok di Indonesia. Terus saya ikut kegiatan training guru saya, Ustadz saya Andian Perlindungan. Training apa kata profesor? Guru saya itu punya training. Saya udah nggak ngadain training. Terakhir tuh 2015 sama 16 lah gitu ya. Training apa itu? Terapi syukur. Apa yang diajarin guru kamu? Kita nulis jurnal syukur. 2015 itu 2000, saya lupa. Kita disuruh tulis jurnal syukur. Aku bahagia, aku bersyukur, aku bahagia, aku sehat, aku bersyukur, aku bahagia, aku masih panjang umur. Itu setiap hari kita diminta untuk nulis jurnal syukur. Oh gitu kata profesor. Itu salah satu pengobatan tercanggih, saudara. Jadi kenapa bersyukur? Ternyata pada saat kita nulis, kita mengatakan aku bersyukur, aku bahagia sehat, aku bersyukur, aku bahagia punya anak, aku bersyukur, aku bahagia bla 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 panjang lebar. Ternyata kata dia itu merubah mindset kita, merubah fokus kita, bahwa kita merasa bahwa kita orang yang paling beruntung. Kenapa? Allah masih banyak kasih kita nikmat dibandingkan cobaan. Itu paling bagus sekarang katanya. Jadi orang bersyukur, maka baru Al-Quran. Mari kita kembali ke Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Sering-sering menyebut nikmat Allah, bukan sering-sering mengeluh. Apa kabar? Alhamdulillah bahagia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Lihat aja, bahagia banget, aku bahagia banget. Apa kabar? Dengar orang sakit, biasa lah itu. Apa kabar? Alhamdulillah gagah berdiri, alhamdulillah. Itu kalau kita begitu jalan kita juga gagah, ya sikap, cara duduk kita juga kelihatan duduk orang optimis, betul? Dan kalau apa kabar? Ya Allah gimana ya? Apa kabar? Capek banget rasanya, Allah nggak selesai ujian. Itu cara duduknya tuh gini. Nah, cara duduk ini menggambarkan cara duduk orang yang capek, yang lelah. Karena mindsetnya itu udah capek, udah lelah. Jadi pengaruh kepada sikap dia. Coba bapak-bapak duduk ya. Dari tadi saya lihat duduknya. Dari tadi dulu saya lihat nih bapak-bapak duduk ini. Gagah-gagah. Ya gender dikit itu biasa. Tapi kalau kayak gini kan nggak ada yang kayak gini. Oke, coba ya kita contoh. Saya kasih contoh ini. Panwar sebentar, Panwar. Ini yang terakhir. Sebentar. Berdiri sini, Panwar. Nah, coba ya. Pak Anwar dari sana jalan.
Ini contoh aja nih, coba ke sana. Jalan aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Anwar? Alhamdulillah Sehat? Sehat. Alhamdulillah, kelihatan kan? Nah, mukanya kelihatan. Ini menunjukkan bahwa orangnya optimis. Nah sekarang Pak Anwar, sini, saya datang. Ustaz, apa kabar? Gitu ya? Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Tanya apa kabar? Apa kabar, Ustaz? Gimana Pak Anwar? Ya ginilah Pak Anwar, kalau ya namanya hidup Pak Anwar. Itu jadi orang itu, silakan Pak Anwar. Orang itu Bapak Ibu, apa yang ada di sini itu tercermin dari cara dia salaman, cara dia berjalan, cara dia duduk, cara dia bersikap. Serius. Jadi kenapa penting itu jadi orang optimis, jadi orang mindset positif? Saya insya Allah ya, saya kalau jalan tuh nggak pernah gini Pak. Jalan tuh. Nah, coba Bapak Ibu kalau disapa orang, apa kabar Bapak Ibu? Oh sehat, baik. Gimana keadaan saya? Pertanyaannya, kalau di rumah sendiri di rumah, udah pensiun, kan udah nggak ada lagi yang nyapa kita itu. Kalau kita nggak keluar rumah, akhirnya di dalam gitu. Cepet pikun, cepet demensia ya. Makanya alhamdulillah orang tua kita nih bapak-bapak di sisi kanan nih, lihat sehat-sehat, pada umur 70 tahun ke atas, ya kan? Tapi ada anak muda umur 20-30 bawaannya tua, jalan loyo, nggak ke masjid. Kalau ditanya orang apa kabar, jawabannya negatif. Terus sekali lagi ya, berpikir positif itu, optimis, yakin, mindsetnya bagus, cara berpikirnya oke, itu berpengaruh kepada sikap. Maka umur boleh tua. Umur sudah saya sudah 56. Tahun ini saya 56. Nah, tapi badan nggak boleh tua, sikap nggak boleh tua. Saya nyetir. Pagi, siang, sore, pulang malam, saya nyetir. Kenapa? Kalau jiwa kita di sini muda, maka badan kita muda. Tapi kalau di sini tua, badan kita ikut tua. Nah, maka alhamdulillah bapak-bapak yang saya sebut dibilang tua nggak mau katanya sekarang. Ustaz jangan panggil kami tua lah, biar tidak berpengaruh ke sikap kami. Panggil kami senior. Nah, bapak-bapak yang senior ini kelihatan muda gagah. Kenapa? Jiwanya yang muda. Nah, gitu. Sementara orang muda jiwanya tua. Banyak anak muda jiwanya tua. Nah, itu ya. Jadi kita mulai, maka ada istilah, ada sekolah kepribadian. Itu diajarkan cara makan, cara duduk, cara megang sendok, cara berjalan. Dari jalan Bapak ketahuan Bapak orang pesimis atau optimis. Nanti dari keluar dari musola kita lihat, kelihatan tuh jalan-jalan orang yang mana pesimis, mana optimis itu. Kalau jalannya nyeret-nyeret sendal, aja pesimis itu hidupnya. Betul. Ya, kalau jalannya diseret-seret, nah itu pesimis. Sudah diseret-seret, tangan ke belakang, nah itu pesimis. Nah, jalan orang optimis itu langkahnya diangkat, tatapannya tujuan apa kelihatan ke depan. Cara jalan itu ketahuan tuh orangnya visioner apa tidak? Visioner apa tidak? Itu jalan gini. Cara makan itu ketahuan orang yang optimis apa pesimis. Cara makan, cara duduk waktu makan, ya, cara menghargai berapa menit alokasi saya untuk makan. Ada orang yang kerjanya cuma sejam, makannya 2 jam. Itu orang keringet waktu kerja, dia keringet waktu makan. Kalau makan tuh tisu,
Orang tuh kalau keringat banjir tuh lagi kerja, dia lagi makan. Nah itu ya. Subhanallah, banyak banget pelajaran tuh saya dapat ya. Saya dapat tuh kalau saya baca buku, saya lihat kehidupan, ya Allah luar biasa. Jadi sekali lagi kalau ditanya orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan, Assalamualaikum, alam. Itu juga orang pesimis hidup itu. Assalamualaikum, badan gagah. Assalamualaikum, alam. Ya, gedor. Assalamualaikum, pada pintu rumah orang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amati aja itu. Pesimis itu hidup itu. Jadi harus energik Bapak. Ya, energik. Ya, nanti kita lanjutkan lagi lain waktu. Masih mungkin bisa berlanjut tema kita. Kota hari ini mengobati luka batin, nanti cari waktu berdamai dengan takdir. Ya itu saja, sehat-sehat buat semua. Sehat-sehat, semoga bahagia. Saya nggak malu mengatakan gagal nyalek. Nah, nggak malu. Kenapa? Karena saya tahu Allah punya rahasia besar buat saya. Begitu. Gimana kemarin jalan? Gimana ya, gagal lah. Gagal lah ya. Tapi Allah punya rencana baik buat saya. Niat saya baik belum buat berjuang, tapi Allah tidak izinkan di situ. Jadi nggak usah malu. Nggak ada yang perlu dimalu-maluin. Karena apa? Allah punya rencana yang sangat baik buat kita dibandingkan rencana. Mungkin Allah pengen saya dakwah aja lah, udah bisa dakwah di parlemen, tapi kamu lebih butuhkan langsung di masjid, kata Allah. Selesai. Gitu ya, prasangka baik terus sama Allah ya, Bapak Ibu ya. Itu aja. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim, 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 Rahman Rahim.